Selamat datang di channel Celoteh Mereka. Kali ini kita akan bahas sebuah tragedi kelam yang terjadi di Gunung Lawu. Jadi, ada beberapa orang santri dari pondok pesantren yang melaksanakan kegiatan berkemah di Gunung Lawu. Dan tragedi ini sangat terkenal yang terjadi pada tahun 1987 silam. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana tragedi tersebut bisa terjadi. Tidak banyak yang mengenal dengan tradisi para santri di Pondok Pesantren Al-Mukmin yang berada di daerah Ngeruki, Surakarta. Secara turun-menurun, mereka terbiasa menikmati liburan akhir tahun sebelum kepulangan mereka ke rumah dengan cara jelajah dan tadabur alam. Ini juga yang terjadi kepada mereka. Para santri dan ustadz ingin melakukan tradisi yang sudah ada dengan cara melakukan kegiatan berkemah di Gunung Lawu. Sebagai program pondok, jelajah alam merupakan salah satu pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Mukmin untuk mengenalkan alam semesta sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah perjalanan ini bisa kalian ketahui selengkapnya dari sebuah buku yang berjudul Kisah Nyata Musibah Gunung Lawu yang ditulis oleh tim redaksi Pondok Pesantren Islam Ngeruki Surakarta sekitar tahun 1988. Pihak Pondok Pesantren Al-Mukmin menyediakan 2 mobil truk untuk mengangkut 119 orang termasuk 3 ustadz, 5 pembimbing senior, 1 karyawan, dan 110 santri. Mereka dibekali uang sebesar 148.800 dan 200 kg beras untuk berkemah di Gunung Lawu. Tanpa persiapan yang matang, mereka mulai berangkat pada hari Senin, tanggal 14 Desember 1987. Mereka berangkat pada jam 6 pagi, yang akan kembali pada 4 hari kemudian, yaitu hari Kamis, tanggal 17 Desember 1987. Mereka membagi sejumlah santri menjadi 5 regu atau 5 kelompok. Masing-masing kelompoknya terdapat 1 ustadz sebagai pengawas atau pembimbing. Dan juga ada 5 santri senior di masing-masing kelompok. Dengan rasa sukacita, mereka sampai di Karanganyar, Tawangmangu pada jam 10 pagi. Dari sanalah mereka melanjutkan perjalanan menggunakan 5 kol diesel menuju bumi perkemahan di Mojosemi. Sampailah mereka di bumi perkemahan pada jam 11 siang. Sesampainya di sana, mereka langsung membangun 5 buah tenda. 3 tenda untuk santri, 1 tenda untuk para ustadz, dan 1 tenda lagi untuk keperluan dapur. Mereka lalu sempat bermalam dulu sebelum melakukan ekspedisi di keesokan harinya, yaitu pada tanggal 15 Desember 1987. Keesokan paginya, seusai mereka melaksanakan sholat subuh, mereka mulai dibagi sesuai dengan kelompok atau regu yang sudah dibagi sebelum keberangkatan mereka dari pondok. Saat matahari bergerak semakin naik, yaitu pada jam 7 pagi, mereka mulai perjalanan ekspedisi bersama-sama. Mereka ini hanya menggunakan pakaian ala kadarnya, dan masing-masing santri dibekali dengan nasi dan ikan asin, ditambah dengan mie instan, 3 liter air putih, dan sekantong kotak obat-obatan P3K. Setiap anak atau santri hanya akan mendapat jatah makan 1 kali, dan mereka harus kembali ke tenda pada jam 3 sore. Tugas mereka adalah menyisir perjalanan atau membuka jalur pendakian dengan cara membabat semak belukar dengan menggunakan golok. Ustadz Jamaluddin sebagai koordinator tidak mengharuskan mereka untuk sampai ke puncak. Pada jam 3 sore mereka harus kembali ke tenda. Karena kita tahu jika dalam keadaan gelap sangat berbahaya kalau kita masih berada di dalam hutan.
Mereka dibagi menjadi 5 regu, dan perjalanan mereka dibagi menjadi 2 arah. Regu 1, 3, dan 5 yang disebut dengan regu ganjil mengambil jalan arah sebelah kanan dari perkemahan. Sedangkan regu 2 dan 4 mengambil jalan sebelah kiri dari perkemahan. Saat mereka siap melakukan ekspedisi, mereka sangat bersemangat dengan memberi kode siulan dan juga yel-yel yang membangkitkan hasrat muda mereka dalam berpetualang. Ternyata yang melakukan perkemahan saat itu tidak hanya dari Pondok Pesantren Al-Mu'min. Ada juga peserta perkemahan lain yaitu dari Sekolah SMA Negeri 1 Al-Islam Surakarta. Ada salah satu ustadz yang bernama Ustadz Muhtar dari SMA tersebut. Dia mengatakan, pada saat santri melakukan ekspedisi, tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember, cuaca di siang hari tersebut sangat gelap pekat, pertanda akan turun hujan. Seketika, suasana berubah menjadi mencekam. Lalu mereka menyalakan penerangan dengan lampu untuk menerangi petualangan mereka. Dalam pelaksanaannya, mereka saling berkomunikasi dengan bacaan takbir. Dengan demikian, peserta bisa saling mengetahui keberadaan peserta lain. Namun di luar dugaan, mereka yang harusnya sampai pada jam 3 sore, akhirnya mereka tiba di perkemahan pada jam 6 sore. Saat itu regu 1 sampai terlebih dahulu, disusul dengan regu 4, sedangkan regu 5 sampai pada pukul setengah 9 malam. Alasan mereka terlambat yaitu dengan keadaan cuaca dan kabut tebal. Namun sampai di keesokan paginya, regu 2 dan 3 belum juga sampai di perkemahan. Menurut kabarnya, regu 2 ini harus melalui perjalanan yang berat dan terjal. Sejak siang hari, Gunung Lawu sudah diguyur oleh hujan, membuat kabut turun menebal, gelap gulita, dan hanya lampu senter yang menjadi pencahayaan mereka, sehingga membuat mereka kesulitan untuk kembali lagi ke perkemahan. Pada jam 7 malam, dengan keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya regu 2 memutuskan untuk menginap secara darurat. Di saat itu yang sangat menyedihkan, perut mereka terasa perih karena lapar, sehingga membuat mereka sulit untuk tidur. Wajar aja, 16 nasi bungkus dan super mie sudah dilahap habis sejak tadi siang. Mereka tidak pernah berpikir sampai harus bermalam di tengah-tengah hutan yang tidak jelas rimbanya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menginap secara darurat dengan menahan rasa lapar. Hujan yang mengguyur telah membasahi pakaian mereka. Seperti yang kita tahu, di gunung, semakin larut, semakin terasa dinginnya. Banyak dari regu 2 yang jatuh sakit. Beruntungnya, di dalam kelompok mereka ada Slamet Japar, seseorang yang mempunyai pengalaman di bidang medis dan pengobatan. Satu remasom di tangan Japar mampu mengobati 5-6 orang yang saat itu merasa kedinginan. Pertolongan yang tampaknya tepat cukup untuk menghangatkan tubuh yang saat itu sedang kedinginan. Lalu keesokan paginya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 1987, meski masih hujan, akhirnya regu 2 bangkit lagi dari istirahatnya dan melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan kembali ke perkemahan. Dengan sisa tenaga, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka menemui sungai pada jam 8 pagi. Saat itu juga mereka langsung melampiaskan rasa haus dan laparnya dengan cara memakan tanaman liar yang tumbuh di sekitar sungai. Dari sungai itu, mereka terus menyusurinya hingga menemukan semacam pipa selang air. Dari sana, mereka terus mengikutinya dan berhasil sampai ke perkemahan Mojosemi pada jam 10 pagi. Mereka mulai perjalanan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 1987. Dengan perasaan yang semangat dan ceria, meski diguyur hujan, jiwa petualangan mereka semakin berkobar. Namun saking semangatnya, mereka melangkah terlalu jauh dari perjalanan yang sudah dilewati. Bahkan posisi mereka semakin dekat dengan puncak Gunung Lawu. Regu 3 ini dipimpin oleh Ustadz Abdul Wahab. Sebelum sampai puncak, Ustadz Abdul Wahab yang turut serta dalam rombongan sudah menyadari dan meminta untuk memutar balik
agar bisa turun kembali lagi ke perkemahan. Regu 3 pun mulai kehilangan arah karena kabut yang semakin tebal menutupi jarak pandang mereka. Regu 3 yang berisikan 24 orang, secara perlahan mereka mulai menuruni bukit dan lereng yang sangat curam, dengan tujuan agar mereka bisa kembali lagi ke perkemahan. Memasuki jam 5 sore, hujan disertai badai turun begitu deras. Hanya lampu senter yang menjadi satu-satunya pencahayaan mereka. Tidak ada yang membawa jaket karena tidak ada yang mengira akan sedingin ini. Sambil terus menggigil, mereka terus berjalan dengan harapan bisa secepatnya kembali ke perkemahan sebelum larut malam. Pada jam 7 malam, hujan mulai turun begitu deras. Malam juga semakin gelap, hingga akhirnya Ustadz Abdul Wahab mengajak para santri untuk beristirahat. Di bawah pohon yang besar, dengan pakaian yang basah, mereka mulai meringkuk kedinginan. Mereka mulai sakit dan kondisi tubuhnya mulai lemah. Beruntung mereka dapat bertahan hingga pagi hari. Karena banyak di antara mereka yang sudah mulai jatuh sakit, Ustadz Abdul Wahab memerintahkan santrinya untuk mencari jalan agar bisa kembali ke perkemahan sekaligus meminta pertolongan. Sekitar 13 santri turun untuk mencari pertolongan dengan cara berpencar, sedangkan yang lainnya berkumpul dalam keadaan sakit dan kelelahan, ditemani oleh Ustadz Abdul Wahab dan Humaidi selaku pembimbing dari Pondok Pesantren Al-Mu'min. Pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 1987, sekitar pukul 11.30, beberapa santri yang diutus oleh Ustadz Abdul Wahab telah sampai di perkemahan. Tetapi ada beberapa santri juga yang sampai tersesat menyasar ke pemukiman warga. Dari sinilah mereka melaporkan kondisi teman-temannya yang saat itu sedang sakit dan ada beberapa temannya yang sampai pingsan. Ustadz Jamaluddin selaku pimpinan di perkemahan Mojasemi segera membentuk tim penyelamatan. Pada jam 1 siang, naiklah sekitar 15 orang untuk menyelamatkan kelompok 3 yang saat itu sedang kelelahan dan tersesat di puncak Gunung Lawu. Nah, sampai jam 4 sore, regu 3 belum berhasil ditemukan. Selain karena regu penolong kelelahan, medan yang dilalui juga cukup sulit. Belum lagi santri dari regu 3 yang berhasil melapor lupa arah dan tempat di mana Ustadz Abdul Wahab dan regu 3 berada. Barulah sekitar jam 17.30, regu penolong dapat menemukan kelompok 3 yang tersesat. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada 8 santri yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dan di dekatnya ada 4 santri yang sedang tergeletak kelelahan akibat kelaparan dan kedinginan. Di antara korban meninggal yang ditemukan, ada yang meninggal dalam kondisi meringkuk. Ada juga yang saling tindih, mungkin untuk mengatasi rasa dingin pada saat itu. Sedangkan 4 santri yang dalam kondisi kritis segera diberi pertolongan dengan cara memberikan jaket dan juga makanan dan minuman yang seadanya. Yang mengejutkan di sini, Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab tidak ada di tempat penemuan jenazah tersebut. Para regu penolong belum disibukkan untuk mencari Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab. Yang mereka pikirkan pada saat itu adalah bagaimana cara membawa 4 santri yang sedang kritis menuju ke perkemahan. Sedangkan ada beberapa dari regu penolong yang saat itu sudah kelelahan bahkan pingsan. Amin Jabir yang saat itu sedang kritis berpesan kepada Slamet Japar untuk melunasi hutangnya kepada bagian kesantrian sebanyak Rp5.000 dengan uangnya yang masih disimpan di lemari kamarnya di asrama pondok pesantren sejumlah Rp45.000. Selepas itu, Amin Jabir memejamkan mata dan meninggal di pangkuan Slamet Japar. Korban kritis yang masih tersisa saat itu ada 3 orang. Sedangkan dari regu penolong saat itu bermalam dalam keadaan berdampingan dengan 9 jenazah di bawah rintik hujan. Keesokan paginya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 1987, 2 santri yang semalam dalam kondisi kritis akhirnya meninggal dunia. Sehingga korban meninggal menjadi 11 orang. Regu penolong segera mencari bantuan untuk membawa para jenazah ke perkemahan dan juga untuk melanjutkan pencarian Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab yang saat itu belum ditemukan.
Setelah beberapa regu penolong telah sampai kembali ke perkemahan Mojosemi, terlihat tim SAR telah menyiapkan armadanya untuk mengadakan penyisiran dan evakuasi. Tepat pada jam 13.45, tim Perhutani Magetan telah menghubungi kantor Yayasan Pondok Pesantren Al-Mu'min tentang musibah yang terjadi. Setelah menurunkan jenazah, tim SAR kembali beroperasi untuk mencari para korban yang belum ditemukan. Proses evakuasi yang lebih besar akhirnya direncanakan selepas subuh pada hari Jumat tanggal 18 Desember 1987. Slamet Japar yang saat itu sudah sering kali naik turun gunung ditunjuk sebagai pemimpin dalam evakuasi pencarian tersebut. Tim SAR yang saat itu gabungan ABRI, gabungan juga dengan organisasi pencinta alam dan dibantu oleh masyarakat sekitar, berusaha merangkak naik membelah dinginnya Gunung Lau. Bahkan di lokasi tempat penemuan jenazah dibangun tenda besar dengan persiapan logistik yang sangat banyak. Slamet Japar yang berlari di depan para tim penyelamat dikejutkan dengan penemuan satu jenazah, di mana satu jenazah tersebut berada tidak jauh dari lokasi penemuan jenazah kemarin. Dari sanalah Slamet Japar terus bergerak hingga akhirnya menemukan dua jenazah yang saling tumpang tindih. Selain Japar, Usman yang merupakan bagian dari regu penolong menemukan satu jenazah yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Terhitung ada 4 jenazah yang ditemukan dalam lokasi yang berdekatan, sehingga jumlah jenazah yang ditemukan mencapai 15 orang. Pencarian selanjutnya adalah untuk menemui Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab. Tetapi karena kondisi cuaca yang turun hujan, akhirnya pencarian tersebut dilanjutkan di keesokan harinya. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 1987, telah dilakukan serah terima jenazah dari Dandim Magetan kepada Dandim Sukoharjo dan dilakukan iring-iringan jenazah menuju pondok pesantren Al-Mukmin di Ngeruki. Sesampainya jenazah di pondok pesantren Al-Mukmin, terlihat sudah banyak orang yang membanjiri pondok pesantren tersebut. Tangis haru terdengar saat mengiringi jenazah menuju masjid untuk disolatkan. Memasuki hari keempat, Ustadz Abdul Wahab dan Humaidi masih bersemangat untuk mencari pertolongan. Mereka hanya bisa berjalan dengan cara merangkak. Pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 1987, mereka berdua sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan karena kondisi tubuh mereka sudah lemah dan kelaparan. Ketika hujan turun, Ustadz Abdul Wahab dan Humaidi memutuskan untuk berteduh di bawah pohon. Ketika mereka sedang berteduh, mereka melihat ada sungai dan mengambil airnya untuk mereka minum. Sedangkan untuk makan, mereka memakan tumbuhan yang berada di sekitar sungai. Setelah itu, mereka berusaha untuk melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Ustadz Abdul Wahab terjatuh ke dalam jurang sedalam 5 meter. Sedangkan Humaidi hanya bisa mendengar suara Ustadz Abdul Wahab tanpa bisa menolongnya. Humaidi hanya berharap Ustadz Abdul Wahab akan baik-baik aja. Ia juga sudah pasrah, tidak ada seseorang pun yang bisa menyelamatkannya. Hingga pagi hari, pada hari Senin tanggal 21 Desember 1987, Humaidi berusaha mengintip keadaan Ustadz Abdul Wahab yang saat itu terperosok ke dalam jurang. Humaidi terkejut melihat Ustadz Abdul Wahab yang sudah tidak bergerak. Dan saat itu Humaidi merasa haus tetapi tidak dapat kembali menuju sungai. Nah, di tempat inilah Humaidi ditemukan oleh para pencari jamur. "Kowe karo sopo?" tanya pencari jamur. Humaidi pun menjawab dengan terbata. "Kula kali konco kula, Pak. Nika konco kula pun pejah." Dengan bekal seadanya, para pencari jamur tersebut memberikan pertolongan pertama kepada Humaidi. Mbok Sardi saat itu memberi makanan kepada Humaidi, sedangkan Pak Pardi dan Pak Parni mencari pertolongan lainnya. Belum begitu lama, mereka akhirnya bertemu dengan wartawan dan tim SAR yang sudah lama mencari Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab. Kemudian mereka dituntun menuju ke lokasi ditemukannya Humaidi.
Dari jarak ditemukannya 15 jenazah sebelumnya, Humaydi dan Ustadz Abdul Wahab hanya mampu berjalan sejauh 2 kilometer dalam kurun waktu 6 hari. Faktor cuaca yang dingin dan fisik mereka yang lemah membuat mereka hanya mampu berjalan dengan cara merangkak. Dengan ditemukannya Ustadz Abdul Wahab dalam kondisi meninggal dunia, sehingga total korban meninggal dunia adalah sebanyak 16 orang. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 1987, sekitar pukul 10 pagi, kedua korban tersebut diangkut dengan tandu melalui jalur Cemoro Sewu. Jenazah Ustadz Abdul Wahab langsung divisum di Rumah Sakit DKT Madiun. Dan untuk 9 jenazah lainnya dimakamkan di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki. Sedangkan 7 korban lainnya termasuk Ustadz Abdul Wahab dibawa oleh keluarganya untuk dimakamkan di daerahnya masing-masing. Humaydi yang mampu bertahan tanpa makan selama 6 hari menjadikannya salah satu saksi hidup yang menceritakan cerita bersejarah ini. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini yaitu sebelum melakukan pendakian, kita harus menyiapkan peralatan yang cukup matang. Contoh seperti jaket, jas hujan, karena kondisi cuaca di atas gunung tidak bisa kita prediksi. Sekian cerita kisah ini, sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya.